Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Mujawidin, beliau Nyai Haja Uli Asmi Dewi Hafsah. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Raudhatul Mujawidin, beliau Bapak Kiai Haji Ansor Wijaya Al-Badawi Al-Hafidh. Yang saya hormati Kepala Madrasah Sanawiyah, beliau Bapak Muhammad Tafin SPDI. Yang saya hormati guru saya, beliau Bapak Ahmad Maulidi Khalil SPDI. Dan yang saya cintai dan saya sayangi kedua orang tua saya yang berada di rumah. Semoga beliau diberikan umur yang panjang, rezeki yang berlimpah, dan selalu disehatkan oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja saya Brian Septia Ramadiansyah akan mempresentasikan hasil peta imajinasi saya yang bertema Sulati Mujarrad. Di sini saya membuat 4 cabang, yaitu definisi, sigot, bab, dan bina. Memasuki cabang yang pertama, yaitu definisi. Definisi adalah kalimat fiil yang terdiri dari 3 huruf dan tidak pertambahan. Memasuki cabang yang kedua, yaitu sigot. Sigot saya membuat 11 ranting, yaitu fiil madi, fiil mudhari', masdar, masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, fiil amar, fiil nahi, isim makan, isim zaman, dan isim alat. Fiil madi. Fiil madi adalah kata kerja yang menunjukkan makna lampau. Fiil mudhari'. Fiil mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan makna sedang atau akan dilakukan dan didahului salah satu huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah itu ada 4, yaitu hamzah, ya, nun, dan ta. Selanjutnya masdar. Masdar adalah isim yang dibaca nasab yang terletak di urutan ketiga dalam tasrifan fiilnya. Masdar mim. Masdar mim adalah isim yang diawali huruf mim. Selanjutnya isim fa'il. Isim fa'il adalah isim yang bermakna orang yang atau wong kang dan berwazan fa'ilun atau fa'ilun. Isim maf'ul. Isim maf'ul adalah isim yang bermakna orang yang di atau wong kang den yang mengikuti wazan maf'ulun. Fi'il amar. Fi'il amar adalah isim yang menunjukkan makna perintah. Fi'il nahi. Fi'il nahi adalah fi'il yang menunjukkan kata larangan. Isim makan. Isim makan adalah isim yang menunjukkan makna tepat. Isim zaman, isim yang menunjukkan makna waktu, dan isim alat adalah isim yang menunjukkan makna alat. Contoh fi'il madi yaitu fa'ala. Contoh fi'il mudhari' yaf'ulu. Contoh masdar fa'lan, masdar mim wa maf'alan. Isim fa'il fa'ilun, isim maf'ul maf'ulun. Fi'il amar maf'ul, fi'il nahi la taf'ul, isim makan maf'alun, isim zaman maf'alun, isim alat mif'alun. Memasuki cabang yang ketiga, yaitu bab. Di sini saya membuat 6 ranting, yaitu yang pertama fathu domun, yang kedua fathu kasrin, yang ketiga fathah tani, yang keempat kasroh fathin, yang kelima domin, dan yang keenam kasroh tani. Memasuki ranting yang pertama, yaitu fathu domun yang berwazan fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Yang kedua fathu kasrin yang berwazan fa'ala yaf'ilu.
fa'ala yafilu fa'alan wa mafalan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'ila taf'il maf'ilun mif'alun. Yang ketiga fathatani yang berwazan fa'ala yaf'alu fa'alan wa mafalan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'alun if'ala taf'al maf'alun mif'alun. Yang keempat kasroh fatin yang berwazan fa'ila yaf'ilu fa'alan wa maf'alan wa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'ala taf'al maf'alun. Yang kelima domin yang berwazan fa'ula yaf'ulu fulan wa maf'alan fa huwa fa'alun uf'ula taf'ul maf'alun. Dan yang terakhir kasratani yang berwazan fa'ila yafilu fu'lanan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'ila taf'il maf'ilun. Memasuki cabang yang terakhir yaitu bina. Bina itu ada 7 yaitu ajwaf, sahih, mudha'af, naqis, mithal, mahmus dan lafif. Ajwaf adalah ketika ada fi'il maka ain fi'ilnya berupa huruf ilat. Ajwaf itu ada 2 yaitu ajwaf ya'i dan ajwaf wawi. Contoh ajwaf ya'i yaitu haba. Contoh ajwaf wawi tola. Sahih. Sahih adalah ketika ada fi'il maka semua hurufnya berupa huruf sahih. Mudha'af adalah ketika ada fi'il maka ain dan lam fi'ilnya berupa huruf yang sama. Mudha'af itu ada 2. Contohnya mudha'af adalah madda. Contohnya sahih fa'ala. Naqis adalah ketika ada fi'il maka lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Naqis dibagi menjadi 2 yaitu naqis ya'i dan naqis wawi. Contoh naqis ya'i yaitu rodia. Contoh naqis wawi sarwa. Misal adalah ketika ada fi'il maka fa fi'ilnya berupa huruf ilat. Misal dibagi menjadi 2 yaitu misal ya'i dan misal wawi. Contoh misal ya'i yaitu yamuna dan contoh misal wawi wajah. Mahmus adalah ketika ada fi'il maka fa, ain dan lam fi'ilnya berupa huruf hamzah. Mahmus dibagi menjadi 3 yaitu mahmus fa, mahmus lam dan mahmus ain. Contoh mahmus fa atimah, contoh mahmus lam fari'ah, contoh bari'ah, contoh mahmus ain ba'isa. Yang terakhir yaitu lafif. Lafif dibagi menjadi 2 yaitu lafif mafruk dan lafif makrun. Contoh lafif mafruk adalah ketika ada fi'il maka fa dan lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Contohnya adalah wajiyah. Yang kedua yaitu lafif makrun. Lafif makrun adalah ketika ada fi'il maka ain dan lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Contohnya adalah qawiyah. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dibenarkan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'in wala haula wala quwwata wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasahbihi ajmain. Saya hormati langsung Pondok Pesantren Rodatul Mujahidin yakni Azabul Asmi di Rabsah. Dan yang saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Rodatul Mujahidin yakni Bapak Haji Ansor Jaya Al-Badawi Al-Hafid. Dan yang saya hormati Kepala Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Rodatul Mujahidin yakni Bapak Muhammad Abdul SPDI. Dan yang saya hormati pengangku saya yang mengajarkan saya ilmu tasyrif yakni Bapak Ustadz Ahmad Maulidi Khalil SPDI. Dan yang alhamdulillah kedua orang tua saya yang saya cintai dan yang saya sayangi
yang selalu mendoakan saya semoga diberikan umur panjang, sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya dan urusannya. Baiklah, saya akan mempresentasikan harta imajinasi saya yang bertema Sulasim Darat. Saya dari Sulasim Darat saya mempunyai 4 cabang. Yang pertama definisi, yang kedua bab, yang ketiga sigot, yang keempat bina. Masukin cabang yang pertama yaitu definisi. Definisi dari Sulasim Darat yaitu kalimat fi'il terdiri dari 3 huruf, tidak ketambahan huruf alif. Masuki cabang yang kedua yaitu bab. Bab dari Sulasim Darat itu ada 6. Yang pertama fathu domun, fathu kasrin, fathatani, kasro fathin, domu domin, kasrotani. Masuki bab yang pertama yaitu domu domin. Domu fathu domun mengikuti wazan fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa malam bahwa fa'ilun wazaka maf'ulun maf'alun. Memasuki bab yang kedua yaitu fathu kasrin. Fathu kasrin mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan bahwa fa'ilun wazaka maf'ulun if'ila taf'il maf'alun mif'alun. Masuki bab yang ketiga yaitu fathatani. Fathatani mengikuti wazan fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan bahwa fa'ilun wazaka maf'ulun af'ala taf'al maf'alun mif'alun. Masuki bab yang keempat yaitu kasru fathin. Kasru fathin mengikuti wazan fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu fa'lan wa fa'lan bahwa fa'ilun wazaka maf'ulun if'ila taf'al maf'alun. Masuki bab yang kelima yaitu domu domin. Domu domin mengikuti wazan fa'ula yaqulu. Fa'ula yaqulu fa'lan wa fa'lan bahwa fa'ilun if'ila taf'al maf'alun. Memasuki bab yang terakhir yaitu kasrotani. Kasrotani mengikuti wazan fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'ilu bukan fa'lanan wa fa'lan bahwa fa'ilun wazaka maf'ulun if'ila taf'al. Memasuki cabang yang ke-3 yaitu sigot. Sigot memiliki 4 perkara. Yang pertama fi'il madi, fi'il mudhari, masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, dan fi'il nahi, zaman makan, isim zaman, isim makan, dan yang terakhir isim alat. Masuki nanti yang pertama yaitu fi'il madi. Fi'il madi mengikuti wazan fa'ala. Dan yang kedua yaitu fi'il madi, yaitu kata kerja yang sudah dilakukan atau yang sudah lampau. Memasuki yang kedua yaitu fi'il mudhari. Fi'il mudhari yaitu kata kerja yang menunjukkan makna sedang atau akan, yang mengikuti wazan dahulu. Yang ketiga yaitu masdar. Masdar ialah isim yang dibaca nasab yang terletak dari 3 urutan tasrif fi'ilnya. Dan yang keempat yaitu masdar mim. Masdar mim ialah yang menggunakan mim mengikuti wazan wa maf'ulun. Yang kelima yaitu isim fa'il. Isim fa'il adalah yang berupa makna yang mengikuti wazan fa'ilun. Yang keenam yaitu isim maf'ul. Isim maf'ul ialah kata perintah yang mengikuti wazan maf'ulun.
Yang ke-7 ialah fi'il amar. Fi'il amar ialah perintah, yaitu yang mengikuti wazan uf'ul. Dan yang ke-7, yang ke-8 ialah fi'il nahi. Fi'il nahi ialah larangan yang didahului huruf la yang mengikuti wazan lataf ulu. Yang ke-9 ialah isim zaman. Isim zaman ialah yang menerangkan waktu, yang mengikuti wazan maf'alun. Isim makan ialah isim menerangkan tempat, mengikuti wazan maf'ulun. Dan yang terakhir itu isim alat. Isim alat ialah isim yang menggunakan alat, yang mengikuti wazan maf'alu. Memasuki cabang yang terakhir, yaitu bina. Bina itu ada 7. Yang pertama sahih, misal, ajwab, nafis, mudha'af, mahmus, dan lafif. Yang pertama itu sahih. Sahih ialah yang tidak ketambahan sesuatu atau sehat. Yang kedua misal. Misal ialah ketika fa fi'ilnya berupa huruf ilat. Dan contohnya yaitu wajah yajahu. Dan yang kedua yaitu nakis. Nakis ialah ketika lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Yang contohnya waza yauzu. Yang keempat yaitu lafif. Lafif itu ada 2, yaitu lafif mafruk dan makrun. Lafif mafruk ialah jika fa dan lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Lafif makrun ialah lafif yang ain dan lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Yang kelima yaitu mahmus. Mahmus memiliki 3, yaitu mahmus fa, ain, dan lam. Mahmus fa contohnya adama ya'adimu. Mahmus ain contohnya wa'ada ya'izu. Yang ketiga yaitu mahmus lam. Mahmus lam contohnya ma'a yami'u. Dan yang keenam yaitu ajwab. Ajwab adalah ain fi'ilnya yang berupa huruf ilat. Contohnya saro yasiru. Yang terakhir yaitu mudha'af. Mudha'af ialah ain dan lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Contohnya adu. Baiklah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad ala alihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Mujahidin, beliau ibunya Nurul Lasmi Hafsah. Dan saya hormati ketua yayasan beliau Bapak Kiai Jalsul Wijaya Badawi Lapid. Dan saya hormati kepala sekolah beliau Bapak Muhammad Tafinas PTI. Dan saya hormati guru saya beliau Bapak Ahmad Maulidi Khalil PTI. Dan yang saya sayang dan saya cintai kedua orang tua saya yang berada di rumah, semoga dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dan dikabulkan syahadahnya. Amin. Saya Khairul Anam dari kelas 8 keagamaan akan mempresentasikan peta imajinasi saya yang bertema
sulasi mujarad. Di sini saya membuat sulasi mujarad dan memiliki 4 cabang. Yang pertama definisi, yang kedua bab, yang ketiga bina, yang keempat ziwot. Yang pertama definisi. Definisi fi'il sulasi mujarad adalah isim yang terdiri dari 3 huruf yang tidak tambahan huruf tambahan. Yang selanjutnya bab. Dalam fi'il sulasi mujarad terdiri dari 6 bab, yaitu 1 fundament yang berwazan fa'ala yaf'ulu, tasrif istilahi fa'ala yaf'ulu, fa'ala nama falan, fahuwa fa'ilun, wadaka maf'ulun, fu'ala taf'al, maf'alun. Yang selanjutnya fathu kasrin yang berwazan fa'ala yaf'ilu, fa'ala nama falan, fahuwa fa'ilun, wadaka maf'ulun, if'ala taf'al, maf'alun. Yang selanjutnya fathatani yang berwazan fa'ala yaf'alu, fa'ala nama falan, fahuwa fa'ilun, wadaka maf'ulun, af'ala taf'al, maf'alun. Dan yang selanjutnya kasru fathin berwazan fa'ila yaf'alu, fa'lan wa maf'alan, fahuwa fa'ilun, wadaka maf'ulun, if'ala taf'al, maf'alun. Yang selanjutnya dhamun yang berwazan fa'ula yaqulu, fu'la nama falan, fahuwa fa'alun, fu'la taf'al, maf'alun. Yang selanjutnya kasrotani berwazan fa'ila yaf'ilu, fu'la nama falan, fahuwa fa'ilun, wadaka maf'ulun, if'ala taf'al, maf'ilun. Yang selanjutnya bina ada 7, yaitu pertama sohi, yang kedua mital, yang ketiga ajwaf, yang keempat nakis, yang kelima mudoaf, yang keempat mahmus, yang ke-7 lafif. Yang pertama sohi, apabila ada fi'il yang tidak ketambahan, yang tidak kemasukan huruf ilat. Contohnya fa'ala. Mital ialah fi'il yang yang fi'ilnya berupa huruf ilat. Contohnya yasaro. Dan bina ajwa ialah fi'il yang fi'ilnya berupa huruf ilat. Contohnya saro. Yang ketiga nakis ya apabila ada fi'il yang lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Contohnya ya sarwa. Yang kelima mudoaf ialah apabila ada fi'il yang ain dan lam fi'ilnya hurufnya sama. Contohnya to'a. Dan yang selanjutnya mahmuz ialah apabila ada isim yang fa'ilnya berupa hamzah. Contohnya af'ala. Yang selanjutnya lafif ada 2, yaitu lafif mafruk dan lafif makrun. Yang pertama lafif mafruk ialah lafif yang apabila lafif yang ain fi'ilnya dan lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Contohnya waqo. Dan lafif makrun apabila ain dan lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Contohnya saru. Contohnya saro. Yang selanjutnya cabang selanjutnya dan yang terakhir adalah ziwot. Yang pertama fi'il madhi ialah kata kerja yang sudah dilakukan. Contohnya fa'ala. Dan fi'il mudhari ialah kata kerja yang mempunyai mana sedang atau akan dilakukan. Contohnya yaqulu. Yang ketiga masdar ialah isim yang dibaca nasab yang jatuh pada urutan ketiga pada tasrifan fi'ilnya. Contohnya fa'alan. Yang keempat masdar mim ialah masdar yang ketambahan huruf mim. Contohnya wa maf'alan. Yang selanjutnya isim fa'il ialah isim yang bermakna orang yang dan mengikuti wazan fa'ala atau
fa'ilun atau fa'ilun. Contohnya fa'ilun. Dan yang selanjutnya isim maf'ul ialah isim yang bermakna orang yang yang mengikuti wazan maf'ulun. Contohnya maf'ulun. Yang selanjutnya fi'il amr ialah kata perintah. Contohnya uf'ul. Yang selanjutnya fi'il nahi ialah kata larangan. Contohnya la taf'ul. Yang selanjutnya dzaraf zaman. Dzaraf zaman ialah dzaraf yang mempunyai makna waktu. Contohnya maf'ulun. Dan dzaraf yang selanjutnya dzaraf makan ialah dzaraf yang mempunyai arti makna tempat. Contohnya maf'ulun. Dan terakhir isim alat, isim yang bermakna alat. Contohnya mif'alun. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon koreksinya pada semua guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.